Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Alfia Apriliani Dahlan. Nama saya Esther Manulang. Nama saya Laili Hasanah. Nama saya Lutmaline Baho. Nama saya Rosli Sifatang. Kami akan mempresentasikan tentang penyewaan kamar hotel pada Hotel Grand Cikarang. Maksud dan tujuan penelitian ini: 1. Membangun dan merancang aplikasi sistem pemesanan kamar secara online pada Hotel Grand Cikarang. 2. Mempermudah pelanggan untuk memesan kamar hotel. Sejarah berdirinya Hotel Grand Cikarang. Nama hotel Hotel Grand Cikarang, tahun berdiri 2007. Lokasi Jalan Jababeka Raya, Cikarang, Industrial Estate 1, Cikarang Utara. Struktur organisasi hotel: Direktur, Manajer, Human Resource Department, Accounting Department, Housekeeping Department, Front Office Department, Food and Beverage Department, Maintenance Department, Marketing Department, Security Department. Activity diagram: tamu mengisi form formulir dan memberikan kartu identitas kepada resepsionis. Resepsionis menerima form pendaftaran dan kartu identitas dan membuat tanda terima. Tamu menerima tanda terima dan melakukan pembayaran. Resepsionis menerima pembayaran dan memberikan kunci kepada tamu. Tamu menerima kunci lalu memberikan kunci kepada resepsionis. Resepsionis menerima kunci dan memberikan kartu identitas. Tamu menerima kartu identitas. Resepsionis membuat laporan. Manajer operasional menerima laporan. Dokumen masukan: 1. KTP. Nama dokumen KTP. Fungsi: data diri tamu. Sumber: tamu. Tujuan untuk resepsionis. Media: kartu, jumlah 1 lembar. Yang kedua, form reservasi kamar. Nama dokumen: form reservasi kamar. Fungsi: sebagai formulir data reservasi kamar. Sumber: tamu. Tujuan ke resepsionis. Media: kertas, jumlah 1 lembar. 3. Data kamar. Nama dokumen: file data kamar. Fungsi: sebagai data situasi kamar. Sumber: dari bagian FO. Tujuan ke tamu. Media: kertas, jumlah 1 lembar. Dokumen keluaran: 1. Kwitansi. Nama dokumen: kwitansi. Fungsi: sebagai bukti pembayaran. Sumber: dari resepsionis. Tujuan tamu. Media: kertas, jumlah 1 lembar. Yang kedua, petikes. Nama dokumen: petikes. Fungsi: sebagai transaksi nominal kecil. Sumber: dari bagian front office. Tujuan: akunting. Media: kertas. Juga melihat guestbook, input data reservasi, melihat cara pemesanan, melihat fasilitas hotel, melihat pemesanan. Pelanggan juga dapat melihat pemesanan, membatalkan pemesanan, mencetak pemesanan, lihat pemesanan, dan input pembayaran. Untuk admin dapat melihat halaman depan, melihat kamar, menambah kamar, mengedit kamar, menghapus kamar, menambah rekening, melihat rekening, mengedit rekening, dan menghapus rekening. Untuk resepsionis dapat menghapus rekening, dapat melihat konfirmasi pesanan, dapat mengkonfirmasi batal pemesanan, dapat membuat laporan, dan dapat melihat data tamu. Untuk pimpinan dapat melihat laporan dan dapat melihat data tamu. Activity diagram. Activity diagram admin. Admin dapat melakukan login. Jika login tidak berhasil, maka akan kembali ke laman login. Jika login berhasil, maka admin dapat melihat home, melihat room dan tarif, mencetak bukti pemesanan, melihat pemesanan, menginput pembayaran, membatalkan pemesanan. Habis itu logout. Activity diagram pelanggan. Pelanggan dapat melakukan login. Jika login tidak berhasil, maka akan kembali ke laman sebelumnya. Jika login berhasil, maka pelanggan dapat melihat home, dapat melihat room dan tarif, dapat mencetak bukti pesanan, dapat melihat pemesanan,
dapat input pembayaran dan membatalkan pemesanan. Habis itu, logout. Activity diagram pengunjung. Pengunjung melakukan login. Jika login tidak berhasil, maka akan kembali ke laman sebelumnya. Jika berhasil, dapat melihat home dan tarif, dapat melakukan reservasi, dapat mencetak bukti pembayaran, dapat melihat cara pemesanan, dapat melihat galeri, dapat melihat kontak, dapat melihat fasilitas, dan melihat buku tamu. Setelah itu melakukan logout. Activity diagram resepsionis. Resepsionis dapat melakukan login. Jika login tidak berhasil, maka akan kembali ke laman sebelumnya. Jika login berhasil, maka resepsionis dapat melihat home, dapat mengkonfirmasi pemesanan, dapat mengkonfirmasi pembatalan, dapat melihat data tamu, dan dapat melihat data pelanggan. Setelah itu logout. Activity diagram pimpinan. Pimpinan dapat melakukan login. Jika login tidak berhasil, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Jika login berhasil, maka pimpinan dapat melihat home, dapat melihat laporan data kamar, dapat melihat laporan data reservasi, dan dapat melihat laporan pembatalan. Setelah itu, di logout. Untuk ERD-nya sendiri, ada hotel. Hotel memiliki entitas kode, nama, alamat. Hotel mempunyai pegawai. Pegawai memiliki entitas kode, nama, dan alamat. Hotel juga mempunyai fasilitas. Untuk fasilitasnya sendiri memiliki entitas peristirahatan dan restoran. Hotel juga mempunyai pelayanan. Untuk pelayanannya memiliki entitas check-in, check-out, dan pembatalan. Hotel juga mempunyai kamar. Untuk kamarnya mempunyai entitas jenis dan kenyamanan. Kamar memiliki harga. Untuk harga memiliki entitas jumlah dan pembayaran. Untuk LF-nya sendiri ada tamu, resepsionis, reservasi, konfirmasi, kamar, dan bank. Untuk tamu ada ID tamu, nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP, email, username, password, dan status tamu. Virgin Key-nya sendiri ada ID tamu. Untuk resepsionis ada ID resepsionis, username, password, nama lengkap, alamat, status, dan nomor HP. Untuk Virgin Key-nya sendiri ada password. Sedangkan untuk reservasi ada ID reservasi, ID kamar, ID member tamu, ID tamu, kode hotel, tanggal reservasi, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Untuk Virgin Key-nya sendiri ada ID tamu. Untuk konfirmasi ada ID konfirmasi, ID reservasi, nama pengirim, nama bank, nomor rekening, tanggal bayar, dan pesanan. Untuk Virgin Key-nya sendiri ada ID reservasi. Untuk kamar ada ID kamar, nama kamar, foto, deskripsi, dan harga. Untuk Virgin Key-nya sendiri ada ID kamar. Untuk banknya ada kode bank, nomor rekening, atas nama, dan nama bank. Untuk Virgin Key-nya ada kode bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan spesifikasi file. Yang pertama itu ada file kamar. Nama feednya terdiri dari ID kamar, nama kamar, foto, deskripsi, harga, dan jumlah kamar. Desain yang kedua ada desain file terkonfirmasi. Nama feednya terdiri dari ID konfirmasi, ID reservasi, nama pengirim, nama bank, nomor rekening, tanggal bayar, dan pesan. Yang ketiga itu ada desain file reservasi. Nama fieldnya terdiri dari ID reservasi, ID kamar, ID member tamu, ID tamu, kode hotel, tanggal reservasi, tanggal check-in, tanggal check-out, jumlah pesan, harga, dan total. Yang keempat itu desain file tamu. Nama fieldnya terdiri dari ID tamu, nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP, email, username, password, dan status tamu. Yang kelima itu ada desain file bank. Nama feednya terdiri dari kode bank, nomor rekening, atas nama bank, dan logo. Berikutnya ada file resepsionis. Nama fieldnya terdiri dari
ID resepsionis, username, password, nama lengkap, alamat, status, dan nomor handphone. Ini adalah gambar untuk kelas diagramnya. Untuk kelas diagram sendiri itu terdiri dari tamu, admin, bank, konfirmasi, kamar, lalu reservasi. Sequence diagram admin. Admin masuk pada halaman login. Kemudian admin menginput username dan password. Setelah itu cek login. Jika data tidak lengkap maka gagal login. Jika data lengkap maka berhasil login. Sequence diagram entry rekening bank. Admin masuk pada menu utama, kemudian membuka halaman rekening. Setelah itu entry rekening. Setelah itu simpan data rekening. Jika data yang dimasukkan tidak lengkap, maka gagal disimpan. Jika data yang dimasukkan lengkap, maka data berhasil disimpan. Setelah itu edit rekening. Jika data yang diedit tidak lengkap, maka data gagal diedit. Jika data yang diedit lengkap, maka data berhasil diedit. Setelah itu hapus data rekening. Data berhasil dihapus. Sequence diagram entry kamar. Admin masuk pada menu utama. Setelah itu membuka halaman kamar. Setelah itu entry kamar. Simpan data kamar. Jika data yang disimpan tidak lengkap, maka gagal disimpan. Jika data yang disimpan lengkap, maka data berhasil disimpan. Setelah itu edit kamar. Jika data yang diedit tidak lengkap, maka data gagal diedit. Jika data yang diedit lengkap, maka data berhasil diedit. Setelah itu hapus kamar. Data berhasil dihapus. Sequence konfirmasi pesanan. Resepsionis masuk pada menu utama. Setelah itu membuka halaman konfirmasi. Konfirmasi pesanan. Ubah status reservasi. Jika reservasi yang diubah tidak lengkap, maka konfirmasi gagal. Jika reservasi yang dikonfirmasi sudah lengkap, maka konfirmasi berhasil. Sequence diagram konfirmasi pembatalan pesanan. Resepsionis masuk pada menu utama. Setelah itu membuka halaman pembatalan pesanan. Setelah itu batalkan pesanan. Hapus data reservasi. Konfirmasi berhasil. Sequence cetak laporan reservasi. Admin masuk pada menu utama. Setelah itu membuka halaman laporan reservasi. Setelah itu cetak laporan reservasi. Data reservasi. Kemudian berhasil dicetak. Sequence cetak laporan kamar. Admin masuk pada menu utama. Setelah itu membuka halaman laporan data kamar. Setelah itu cetak laporan data kamar. Kemudian data reservasi berhasil dicetak. Sequence data reservasi. Pengunjung masuk pada halaman utama, kemudian membuka halaman kamar. Kemudian pilih kamar. Input reservasi. Simpan data reservasi. Jika data yang disimpan tidak lengkap, maka reservasi gagal disimpan. Jika data reservasi lengkap, maka reservasi berhasil disimpan. Sequence cetak bukti pesanan. Pelanggan masuk pada menu utama, kemudian membuka halaman review pesanan. Kemudian cetak bukti pesanan. Data reservasi pesanan berhasil dicetak. Sequence konfirmasi pembayaran. Pelanggan masuk pada halaman utama, kemudian membuka halaman pembayaran. Input pembayaran, simpan data pembayaran. Jika data pembayaran tidak lengkap, maka konfirmasi pembayaran gagal. Jika data pembayaran lengkap, maka konfirmasi pembayaran berhasil. Selanjutnya adalah user interface. Berikut adalah tampilan dari user interface. Terdapat logo Hotel Grand Cikarang pada pojok kanan atas dan juga terdapat beberapa menu seperti menu home, menu data kamar, data karyawan, data tamu, dan check-in. Pada menu home terdiri dari deskripsi hotel seperti alamat, fasilitas, dan petunjuk jalan, dan juga berupa gambar-gambar hotel. Selanjutnya adalah data kamar. Pada data kamar terdiri dari ID kamar, nama kamar, kelas, tarif. Pada ID kamar berisikan KM001, pada nama kamar yaitu Mawar,
kelasnya superior, tarifnya 300.000 dan actionnya ada hapus dan edit. Pada menu karyawan terdiri dari ID karyawan, nama karyawan, bagian, alamat, dan nomor telepon. Pada ID karyawan berisikan KR001, nama karyawannya Wahyu, bagiannya reservasi, alamatnya Cikarang, dan nomor teleponnya 81113344, dan actionnya ada hapus dan edit. Selanjutnya pada menu tamu terdiri dari ID tamu, nama tamu, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Pada ID tamu berisikan TM001, nama tamunya Sinta, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Bekasi, dan nomor teleponnya 2111336666, dan actionnya ada hapus dan edit. Selanjutnya ada menu check-in. Pada menu check-in terdiri dari ID check-in, tanggal check-in, kamar, harga kamar, lama inap, dan subtotal. Lalu ada pilihan pilih tamu. Di situ dapat memilih siapa tamunya. Lalu ada total jumlah kamar yang dipesan dan total bayar. Lalu klik proses. Selanjutnya ada deployment diagram. Yang pertama ada client browser yang berisikan dari Mozilla, Internet Explorer, Google Chrome, dan Opera. Dan lalu ada web. Pada web terdiri dari Exam. Selanjutnya ada database server yang terdiri dari MySQL. Berikutnya adalah kode generation. Pada kode generation ini mengambil contoh dari kelas kamar yang berisikan ID kamar, nama kamar, kelas, dan tarif. Berikut adalah isi-isi pada model kelas kamar. Selanjutnya ada spesifikasi hardware. Yang pertama itu ada server. Pada server terdiri dari CPU, mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768 dan koneksi internet dengan kecepatan 2 Mbps. Yang kedua ada klien. Pada klien terdiri dari CPU, mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024x768 dan koneksi internet dengan kecepatan 56 kbps. Selanjutnya ada spesifikasi software. Yang pertama ada server. Pada server terdiri dari sistem operasi Microsoft Office, aplikasi bundle web server, yaitu Exam yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu aplikasi Apache Server, aplikasi PHP Server, aplikasi MySQL Server, dan aplikasi PHP MyAdmin. Lalu ada aplikasi web browser Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer. Yang kedua ada klien. Pada klien terdiri dari sistem operasi Microsoft Windows, aplikasi web browser Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan pada setiap bab dalam laporan penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Antara lain, sistem informasi ini membantu user dalam melakukan reservasi kamar dan membantu pihak hotel dalam melakukan pengelolaan data reservasi. Yang kedua, sistem informasi ini membantu mengelola data transaksi. Selanjutnya ada saran. Beberapa saran untuk pengembangan aplikasi ini sebagai berikut. Yang pertama, sistem baru ini merupakan sistem yang mampu menghasilkan laporan dan hasil yang akurat. Namun demikian, perlu ketelitian dan kecermatan dalam penerapannya, karena jika terjadi suatu kesalahan akan mempengaruhi sistem yang lain. Yang kedua, sistem baru ini dapat dioperasikan secara optimal.
maka cara kerja dari sistem lama dapat ditinggalkan sesuai dengan kondisi yang ada di Hotel Grand Cikarang. Yang ketiga, ketelitian dan kecermatan di bidang komputer harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan diperlukan tenaga ahli yang terampil dan baik dalam mengoperasikan maupun mengontrol sistem. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah ini. Terima kasih.